warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai, yang Ibu banggakan. Gimana kabar hari ini? Baik ya? Baik ya nak ya? Kita akan mulai nak ya pembelajaran kelas ini. Jangan lupa sebelum itu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan apa? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Kita sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba rabbil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya anak-anak ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga dan keempat tentang manusia dan lingkungan ya anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, 1. Mampu menentukan ide pokok dari bacaan. 2. Mampu menentukan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 3. Mampu menjelaskan perbedaan penampakan alam dan penampakan buatan. Nah, untuk itu kita mulai yang pertama ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah menentukan ide pokok. Nah, anak-anak di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kita baca sebentar ya nak ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang ikut dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Itu adalah bacaannya anak-anak. Sekarang kita lihat ya, apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau masalah utama yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, atau pikiran pokok. Cara menentukannya yaitu dengan membaca keseluruhan teks dan cari kalimat utamanya anak-anak. Nah, lihat dari sini. Lihat sini nak, ini kalimat kira-kira ide pokoknya ada di mana ya? Lihat sini, ide pokoknya ada di mana? Ada di awal kalimat ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Itu adalah ide pokoknya anak-anak. Itu adalah yang pentingnya anak-anak ya. Kalau sesama umat itu harus hidup rukun ya nak ya. Lihat, sini ada macam-macam paragraf. Tadi kita ada paragrafnya di mana? Ide pokoknya ada di mana? Ada di awal. Awal itu apa, nak? Awal itu adalah deduktif atau ide pokok yang berada di awal paragraf. Yang kedua ada juga, nak, yaitu adalah induktif, ide pokok yang berada di akhir paragraf. Ada juga, nak, ide pokok campuran, ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf. Jadi yang penting itu ada dua ya, naknya. Nanti anak-anak baca dulu yang benar sekilas tapi semua benar. Nah, sekarang tadi Ibu ada tentang menyebutkan keragaman. Salah satunya keberagaman agama. Keberagaman agama itu apa sih Bu sebenarnya? Keberagaman itu apa sih Bu sebenarnya? Sini nak. Keragaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak bidang. Misalnya, adanya keberagaman suku bangsa, ras, agama, bahasa, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu adalah suku bangsa. Lihat ya, keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya sebagai sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Tahukah anak-anak semua, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk
karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda, Nak. Lihat sini, Nak. Itu adalah satu peta Indonesia. Ini adalah negara Indonesia, Nak, negara kita tercinta, Nak ya. Suku bangsa Indonesia secara total semua keseluruhan itu lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam jumlah atau besaran populasi, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi, Nak. Jadi nggak semuanya sama, adanya berapa ya, Nak ya? Lihat sini. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, Nak ya, Sumatera. Sumatera. Suku yang berada di Provinsi Sumatera adalah suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rajang. Sekarang kita ke Pulau Jawa ya, Nak ya. Kita ada di mana? Ada di Cirebon. Cirebon itu masuk dalam Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah salah satu pulau terpadat di Indonesia. Hampir 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku yang ada di Pulau Jawa adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Sekarang kita ke Pulau Bali ya, Nak ya. Pulau Bali. Suku yang ada di Pulau Bali adalah suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Sekarang Nusa Tenggara Barat atau disebut juga dengan NTB. Suku yang berada di Pulau NTB adalah suku Bayan, suku Dongku, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Sekarang kita ke NTT ya, Nak ya. Apa itu NTT? Nusa Tenggara Timur. Suku yang berada di Pulau NTT adalah suku Ende, suku Tetun, suku Rote, dan suku Manggarai. Selanjutnya, Nak ya. Sekarang kita ke Papua. Papua adalah pulau yang terletak di paling timur Indonesia. Dulu Papua disebut dengan Irian Barat atau Irian Jaya. Suku yang ada di Papua adalah suku Huli, suku Asmat, suku Amugme, dan suku Maya. Provinsi Maluku. Provinsi Maluku menurut catatan sejarah adalah tanah surga dengan kekayaan alam berupa cengkeh, emas, perak, dan mutiara. Suku yang mendiami Provinsi Maluku adalah suku Wayan, suku Manipa, suku Mangla, dan suku Weda. Kita ke Provinsi Sulawesi ya, Nak ya. Lihat, Nak. Sulawesi. Suku yang mendiami Provinsi Sulawesi adalah suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Kita ke Pulau Kalimantan ya, Nak ya. Pulau Kalimantan terkenal dengan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Lihat asal suku bangsa, Nak. Lihat Indonesia itu kan banyak sekali ya, Nak ya. Banyak sekali pulau-pulau. Kita bahas 5 pulau besar saja ya, Nak ya. Lihat peta Indonesia. Ini adalah gambar apa, Nak? Pulau Jawa. Pulau Jawa suku yang ada di situ adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Pulau Kalimantan suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai. Pulau Sumatera suku Batak, suku Aceh, suku Minang. Pulau Sulawesi suku Bugis, suku Toraja, suku Mandar. Pulau Papua suku Huli, suku Asmat, dan suku Mayana. 5 pulau terbesar di Indonesia. 1. Pulau Sumatera. 2. Pulau Kalimantan, 3, Pulau Sulawesi, 4, Pulau Papua, dan yang paling terbesar adalah Pulau Jawa. Lihat jumlah penduduknya, Nak. Pulau Jawa itu penduduknya banyak sekali ya, Nak ya. Paling tertinggi jumlah penduduknya yang ada di Pulau Jawa yang ada di Indonesia ini. Lihat, Nak. Kita sekarang ke sini ya. Ini pulau apa ya, Nak ya? Oh, ini Pulau Kalimantan, Nak. Ya, Pulau Kalimantan terdapat banyak apa saja di situ, Nak. Ada penampakan alam apa saja di situ. Pulau yang sangat indah, ada penampakan alam gunung, pantai, sungai, ya, Nak ya. Lihat, pengertian penampakan alam. Penampakan alam atau biasa disebut dengan bentang alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, merupakan hasil dari peristiwa alam tanpa adanya campur tangan manusia. Bisa dikatakan juga itu adalah ciptaan Tuhan, ya, Nak ya. Pengertian penampakan alam buatan. Tadi penampakan alam, sekarang penampakan alam buatan ya, Nak ya. Penampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat pada lingkungan baru untuk kepentingan tertentu dan ada campur tangan manusia. Contoh penampakan buatan, Nak. Sini lihat, Nak. Gambar apa itu, Nak? Yang pertama itu adalah gambar masjid.
Yang kedua, gambar kebun binatang. Yang ketiga, gambar perumahan. Semua gambar kenampakan alam ini mempunyai fungsinya masing-masing ya nak ya. Sekarang lihat contoh bentang alam. Ini pulau apa ini? Nah, lihat dari peta. Ini adalah Pulau Jawa. Bentang alam di Jawa ada gunung dan ada pantai. Kita bahas gunung dulu ya. Ada Gunung Cermai, Gunung Merapi, Gunung Semeru. Pantai juga ada banyak. Ada Pantai Pangandaran, Pantai Kejawanan, Pantai Parangtritis. Ayo nah, sekarang kita latihan ya. Kita main kuis ya. Sekarang lihat, itu ada pulau apa itu di situ? Itu ada Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa, lalu ada pulau apa lagi? Pulau Kalimantan. Lalu ada Pulau Sumatera. Lalu ada Pulau Sulawesi dan ada Pulau Papua. Sekarang kita jodohkan ya nak ya. Pulau Jawa kira-kira pakaian adatnya yang mana ya? Kita lihat ya. Pulau Jawa itu adalah mendiami suku yang mendiami Pulau Jawa adalah suku Betawi anaknya. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Dan suku yang mendiami Pulau Sumatera adalah suku Batak. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi adalah suku Bugis. Suku yang mendiami Pulau Papua adalah suku Asmat. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, apa itu ide pokok, apa itu macam-macam bentang alam di Indonesia, apakah itu keanekaragaman bangsa kita ya nak ya. Sekarang lihat nak, kita simpulkan ya nak ya, di pembelajaran sekarang ya nak ya. Kesimpulan 1. Dengan membaca seluruh isi teks terlebih dahulu, kita dapat menemukan ide pokok. Tapi Nana baca dulu teksnya semuanya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah ntar Nana nggak bisa nentuin ide pokoknya apa. 2. Mengenal berbagai keanekaragaman di Indonesia. Salah satunya adalah suku, bangsa, dan pulau-pulau di Indonesia. 3. Mengetahui keadaan geografis Indonesia dilihat dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.